Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan berbicara tentang sebuah teori yang banyak digunakan dalam kajian media massa yang bersumber dari teori sosiologi, yaitu teori konstruksi sosial atas media massa atau teori konstruksi sosial media massa. Nah, teori konstruksi sosial media massa ini berpijak dari teori sosiologi yang dikembangkan oleh dua orang tokoh sosiologi, yaitu Peter L. Berger dan Thomas Lackman, yang menulis buku yang kemudian menjadi sumber dari teori itu, yaitu The Social Construction of Reality. Jadi konstruksi sosial atas realitas. Nah, dari teori inilah atau dari buku inilah kemudian teori konstruksi sosial media massa berdiri atau berkembang. Tentu sebelum ke media massa, kita akan bicarakan dulu teori konstruksi sosial atas realitas. Nah, satu hal yang paling penting dalam memahami sebuah teori adalah asumsi utama dari teori tersebut. Nah, asumsi utama dari teori konstruksi sosial atas realitas adalah bahwa realitas itu diciptakan oleh manusia kreatif. Jadi, apa yang kita temukan, yakni realitas yang ada di dunia ini, menurut teori ini adalah hasil konstruksi manusia. Jadi, realitas itu bersifat konstruksi, lawan dari natural atau alamiah. Maka realitas itu tidak terjadi secara alamiah atau natural, tetapi dikonstruksi oleh manusia. Mungkin saya bisa memberikan contoh supaya lebih mudah memahaminya ya. Oke, kita misalnya ambil contoh tentang gender. Ya, gender. Ya. Nah, gender adalah realitas yang dikonstruksi. Gender itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bersifat konstruksi, tidak alamiah. Itu diciptakan, dibentuk oleh manusia. Manusia atau orang-orang yang hidup di dalam dunia ini atau di dalam sebuah budaya. Katakanlah misalnya di satu masyarakat dengan budaya patriarki, di mana laki-laki yang dominan, bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana terjadi dominasi laki-laki atas perempuan, itu adalah hasil konstruksi daripada para pelanggang patriarki tersebut. Misalnya perempuan hanya bergerak di wilayah domestik, di rumah saja. Laki-laki bergerak di luar rumah. Nah, itu adalah hasil konstruksi, bukan kodrati, bukan alamiah. Karena itu kan kawan-kawan pendukung feminisme mendobrak pandangan atau ideologi ini. Ideologi ini harus diubah karena memang ini merupakan konstruksi, bukan lahiriah. Bukan alamiah maksud saya ya, bukan natural, bukan alamiah. Bukan terjadi begitu saja, tapi dibentuk. Itu. Beda kalau jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bukan hasil konstruksi, itu memang sudah kodrati. Karena itu yang diangkat adalah gender. Ya. Maka gender adalah hasil konstruksi. Nah, itu yang perlu diubah. Itu contoh yang paling gampang. Contoh yang lain misalnya tentang kecantikan. Nah, cantik atau kecantikan juga sesungguhnya hasil konstruksi, bukan lahiriah. Misalnya, kan ada definisi cantik itu misalnya kulit putih, rambut panjang,
badan langsing, itu hasil konstruksi. Ya. Hasil bentukan manusia, bukan realitas alamiah. Ya. Gitu ya. Ini supaya gampang memahami bahwa dalam teori konstruksi sosial, semua realitas itu, atau hampir semua realitas itu adalah hasil konstruksi. Nah, selain asumsi, ada 3 konsep utama atau konsep kunci untuk memahami teori konstruksi sosial atas realitas. Yang ini merupakan segitiga dialektika ya. Yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, ketiga hal ini sebetulnya akan berputar, akan berdialektika ya. Nah, saya akan menjelaskan dengan contoh biar mudah ya. Eksternalisasi kan pengenalan manusia kepada dunia eksternal, kepada realitas yang ada di luar dirinya. Namakan eksternalisasi. Katakanlah contoh tadi tentang konsep kecantikan. Nah, maka setiap orang itu akan melakukan eksternalisasi, akan mengenali, oh konsep kecantikan itu begini ya, harus tadi rambutnya panjang, kulit putih, badan langsing. Nah, kira-kira seperti itu. Maka orang di tahap awal akan mengenali konsep tersebut, realitas tentang kecantikan tersebut. Itu eksternalisasi. Kemudian konsep yang kedua adalah objektivasi. Objektivasi itu merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif. Intersubjektif itu artinya antar individu. Jadi, kita bisa jelaskan bahwa dalam tahap objektivasi ini, setiap orang akan membicarakan tentang tadi konsep kecantikan. Sebagai contoh ya, masing-masing tadi di tahap awal sudah mengenal, kemudian melakukan interaksi satu dengan yang lain tentang kecantikan, bahwa kecantikan itu tadi kriterianya ini. Maka kemudian terjadilah objektifikasi. Setiap orang membicarakan, setiap orang mengenali bahwa cantik itu begini-begini. Maka pandangan tentang cantik itu dengan kriteria 3, rambut panjang, kulit putih, dan badan langsing, itu boleh dikatakan diterima oleh semua orang. Sehingga dianggap sebagai objektif. Nah, itulah objektifikasi. Jadi semua orang membicarakan itu. Nah, ditambah dengan konsep yang ketiga, yaitu internalisasi. Nah, internalisasi artinya terjadi bahwa konsep tadi itu tentang kecantikan itu betul-betul menginternal, masuk ke dalam diri setiap orang. Sehingga kemudian menjadi pemahaman subjektif dari setiap orang. Masuk, meresap, dan itu dipegang kuat-kuat. Itulah internalisasi. Tapi tahap internalisasi ini sesungguhnya nanti akan kemudian berkembang lagi menjadi eksternalisasi. Nah, inilah dialektika. Misalnya kemudian ada konsep baru tentang kecantikan. Bahwa cantik itu bukan hanya rambut panjang, putih, atau badan langsing. Terjadi diskursus dan ada wacana tandingan misalnya bahwa cantik itu tidak harus kulit putih misalnya ya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian terjadi wacana baru, dan yang tadinya sudah terinternalisasi, maka kemudian akan kembali ke eksternalisasi. Nah, inilah dialektika. Proses dialektika itu sebetulnya kan tidak pernah selesai. Ada tesis, lalu antitesis, kemudian menjadi sintesis. Tapi lama-lama sintesis pun kemudian akan menjadi tesis lagi. Lalu muncul antitesis, lalu jadi sintesis, dan seterusnya. Tadi, misalnya tesis pertama tentang konsep cantik dengan 3 kriteria. Tapi lama-kelamaan akan ada konsep tandingannya, antitesisnya. Misalnya tidak putih, itu ada yang melawan. Terjadilah kemudian dialog antara dua pandangan ini, sehingga muncul sintesis. Bisa jadi sintesisnya buat cantik itu cukup rambut panjang dengan badan langsing, putih tidak masuk misalnya ya. Nah, tentu ini bisa bisa dicontohkan dengan yang lain. Nah, itu
segitiga dialektika, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, inilah yang kemudian diterapkan ke media massa. Bahwa media massa atau realitas media massa sesungguhnya adalah realitas konstruktif. Apa yang ada di media massa, misalnya berita, bukanlah peristiwa yang sesungguhnya, tapi merupakan hasil konstruksi. Siapa yang melakukan konstruksi? Ya para pekerja media, dari mulai reporter dan seterusnya ke atas. Karena sesungguhnya apa yang diangkat oleh media, misalnya berita, itu tidak ada yang 100% persis. Tapi merupakan hasil konstruksi, dan konstruksi itu dilakukan dengan sudut pandang dari masing-masing orang. Ya. Nah, maka wartawan ketika membuat sebuah berita, sebenarnya dia melakukan 3 hal tadi. Melakukan eksternalisasi, melakukan objektivasi, lalu internalisasi. Sehingga kemudian menjadi berita. Ini kalau contohnya berita ya. Nah, jadi berita itu jelas hasil konstruksi dari para pekerja media. Ya. Karena itu bisa jadi peristiwa yang sama, ya, hasil beritanya itu berbeda antara satu media dengan media yang lain. Karena apa? Karena konstruksinya itu tadi. Ya. Hasil konstruksi dari setiap media kan akan dipengaruhi oleh beberapa unsur atau faktor ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan teori yang lain ya. Tapi kira-kira bahwa realitas seperti berita di media massa itu adalah realitas konstruktif, bukan realitas yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita meyakini sebuah berita di media massa, ya kita harus meyakini pula bahwa berita itu sudah dikonstruksi oleh para pekerja media, tidak akan 100% persis dengan peristiwanya. Apapun ya peristiwanya, mau peristiwa kriminal, mau peristiwa politik, mau peristiwa ekonomi, dan lain sebagainya. Lebih-lebih di dunia politik ya, berita-berita politik itu biasanya selalu ada bias-bias dari setiap media. Nah, bias-bias itulah yang sesungguhnya adalah hasil konstruksi dari setiap pekerja media dari tempat media itu masing-masing ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teori konstruksi sosial media massa. Kalau ada yang ingin mengomentari, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.